Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. The Honorable Mr. Alam Shah SPD, MPD, CNLP, CMNLP, CNLC, the head of Madrasah Aliyah Al-Irtiqa International Islamic Boarding School Malang. The Honorable Mr. Muhammad Ali Galal Al-Fuli, the Honorable all audiences, and to our beloved students. Tiada kata yang sempurna dan tiada kalimat yang paling tepat melainkan puja dan puji syukur kita kehadirat Tuhan semesta jagat yang telah memberikan kita nikmat berupa sehat walafiat seperti sekarang sampai nanti mata tertutup rapat. Salawat serta salam senantiasa tercurah limpahkan kepada beliau yang halus tutur katanya, indah perangainya, bagus rupanya, dan mulia akhlaknya. Beliaulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sang pemimpin umat yang kita tunggu syafaat kelak di hari kiamat. Ladies and gentlemen, welcome to GTM Guest Teacher Program of Madrasah Aliyah Al-Irtiqa International Islamic Boarding School Malang. Di sini saya selaku Master of Ceremony akan membacakan rangkaian acara pada pagi hari ini. Acara pertama, pembukaan. The second agenda is singing National Anthem of Indonesia, Indonesia Raya. The third agenda is speech. Acara keempat, materi. Acara kelima, sesi tanya jawab. Dan acara keenam, penutup. Para hadirin yang berbahagia, marilah kita buka rangkaian acara pada pagi hari ini dengan membaca Ummul Quran. Berharap semoga kita mendapat ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala dan acara ini dapat berjalan dengan lancar. Al-Fatihah. Amin ya robbal alamin. Acara selanjutnya menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin silakan duduk kembali. Para hadirin yang berbahagia, acara selanjutnya adalah sambutan. Sambutan akan disampaikan oleh Kepala Madrasah Aliyah Al-Irtiqa International Islamic Boarding School Malang kepada Bapak Alam Shah SPD, MPD, CNLP, CMNLP, CNLC. Disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Rasulullah bil huda wa dinil haq. Liyudhhirahu 'ala ad-dini kulli walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal munafiqun wa rahmatullahi wal
malaikati wan nas ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Pertama, mari kita memanjatkan puji dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah hari ini kita bisa melaksanakan program bulanan di sekolah kita, Madrasah Al Irtiqa International Islamic Boarding School Kota Malang, yaitu Guest Teacher Program atau GTP yang kami kemas, yang madrasah kemas, mendatangkan beberapa guru dari luar Indonesia yang insya Allah hari ini akan diisi saudara kita Muhammad Ali Jalal Al-Fauli, seorang mahasiswa internasional Universitas Muhammadiyah Malang. Salam serta salam kita kirimkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliaulah yang membawa kita semua ke jalan yang penuh keridhaan Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih kepada panitia penanggung jawab program ini karena sudah dipersiapkan. Terima kasih juga kepada saudara Muhammad Ali Jalal Al-Fauli yang telah berkenan meluangkan waktunya berdiskusi, saling berbagi kepada siswa-siswi kami di Madrasah Aliyah Al Irtiqa International Islamic Boarding School Kota Malang. Terima kasih, Bro. Ini saya dan Mbak moderator di samping saya ini satu alma mater. Kampus Putih UMM ya. Terima kasih. Mudah-mudahan untuk anak-anakku semuanya, siswa-siswa Madrasah Al Irtiqa International Islamic Boarding School Kota Malang, dan juga para peserta dari luar yang telah bergabung pada acara hari ini, bisa memaksimalkan waktu, kesempatan untuk menanyakan perihal-perihal bagaimana sistem pendidikan, education system and culture in Egypt, di Mesir, terutama yang anak-anakku semua yang ingin, yang berminat melanjutkan pendidikan di sana. Nah, ini dimanfaatkan karena kebetulan saya panggil Mas Fauli sudah 3 tahun di Malang dan sudah menjadi arek Jowo kan. Arek Malang. Arek Malang. Arek ya. Malang. Kalah saya 10 tahun belum bisa bahasa Jawa. Ini Mas Fauli ini baru 3 tahun sudah bisa bahasa Jawa. Sudah punya KTP Malang kayaknya. Mas Fauli ini. Oke, insya Allah bisa anak-anakku semuanya dan tamu dari luar untuk memanfaatkan itu. Kemudian juga untuk peserta dari luar, insya Allah agenda program guru tamu, ya, Guest Teacher Program di GTP yang di Al Irtiqa, insya Allah akan dilaksanakan setiap bulan di akhir bulan ya. Di akhir bulan. Kemarin kita mendatangkan materi dari Thailand, sekarang kita mendatangkan dari Mesir, insya Allah bulan depan ini masih kita dan sudah disiapkan soal dari Vietnam. Itu bisa mengikuti selanjutnya di bulan depan. Terima kasih sekali lagi Mas Fauli, dan mohon maaf apabila selama jalannya acara nanti ada yang kurang berkenan. Mohon maaf segala kekurangan kami. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Miss Novi. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih diucapkan.
Para hadirin yang berbahagia, acara selanjutnya ini adalah materi. Tetapi sebelum kita memasuki materi, mungkin ada baiknya kalau kita berkenalan terlebih dahulu ya. Seperti kata pepatah, tak kenal maka kita ta'arufan. Ta'arufan dulu nih sama Mas Muhammad Ali Galal Elfuli. Mungkin bisa say hello dulu ya. Halo Mas, selamat pagi. Bahasa Jawa. Sugeng Injing. Masih belum lancar bahasa Jawa. Oh, belum lancar. Oke. Bahasa aja. Piye kabare? Piye kabare, Mas? Ya, ya kalau pakai bahasa Jawa saya ya paham sedikit ya. Tapi kalau ngomong bahasa Jawa belum lancar. Oke. Beda aja luar biasa. Miss Novi seorang YouTuber ya. YouTuber, ini Luar YouTuber biasa, Bapak, ini luar YouTuber biasa. banget. Kece banget, keren banget. Saya waktu tahu nih materinya adalah seorang YouTuber, saya minder. Aduh, gimana ya? Bisa nggak ngimbangi nih? Pasti keren banget dong. Tapi sebelum itu mungkin Mas boleh dikasih tahu, ini kan nama lengkapnya Muhammad Ali Galal Elfuli. Ini panggilannya siapa, Mas? Ya, kalau Muhammad Ali Galal Elfuli ini nama lengkap. Soalnya di Mesir, anak dikasih nama, terus nama lengkapnya harus ada nama ayah, harus ada nama kakek, dan harus ada nama marga juga. Jadi sebenarnya ini nama saya dan nama ayah saya dan kakek saya dan nama marga. Tapi nama panggilan saya cukup Fuli. Fuli. Fuli, Oke, ya. Mas Fuli. Saya panggil Mas Fuli berarti ya? Iya. Oke, berarti kita sudah berkenalan juga Pak dengan Oke. keluarga besarnya, dengan kakek dan bapaknya ini. Seharusnya pas di Malang kan sudah 3 tahun di Malang. Seharusnya ditambah nama ibu kosnya atau bapak kos. Iya, ini mungkin biar tidak terlalu lama, Mas Fuli, saya coba bacakan CV-nya ya. Saya kemarin nerima CV-nya dan takjub sekali, CV-nya panjang. Ini teman-teman yang ada di rumah, ini bisa didengerin dulu ya. Nama lengkap, tadi sudah saya sebutkan, Muhammad Ali Galal Elfuli. Alamatnya di Malang, nggak dikasih tahu lengkapnya, guys, biar kalian nggak neror ini. Kemudian nomor telepon dirahasiakan, saya aja yang tahu. Kemudian untuk alamat emailnya bisa di muhammadalfuli44@gmail.com. Jadi teman-teman yang mungkin ingin say hello bisa kirim email atau nonton YouTube-nya. Cari aja nanti ada Fuli gitu ya Mas ya. Pasti ketemu. Di sana banyak banget. Terus kemudian untuk work experience ini freelancer Indonesian translator working as Arabic Indonesian freelance translator for several companies in Egypt and Saudi Arabia in the legal and the religious section. Jadi sebagai freelancer untuk translator sejak bulan Agustus sampai sekarang, yang butuh translate bisa ke Mas Fuli ya. Terus kemudian untuk academic background-nya, Faculty of Teaching, Training and Education, Muhammadiyah Malang University Indonesia. A bachelor degree program comprise a standard duration of study 10 semester in the Indonesian language as part of KNB scholarship from the Indonesian government sejak tahun 2019 sampai sekarang. Faculty of Teacher Training and Education, Muhammadiyah Malang University, a non-degree program in the Indonesian language and culture as part of Dharma Siswa scholarship from the Indonesian government that include 2 semesters. The first semester is general academic course in the Indonesian language, whereas the second one is academic writing. Itu sejak Agustus 2018 sampai Juli 2019. Kemudian Faculty of Darul Ulum, Cairo University, Egypt, an 8 semester bachelor degree program in the Arabic language and Islamic studies. Sejak tahun September 2017 sampai bulan Juni 2018. Indonesian Cultural Center, Puskin, Cairo, Egypt, September 2015 sampai Januari 2016. A general course in Indonesian and Arabic translation. Kemudian Indonesian Culture Center di Cairo, Egypt juga, sejak bulan Agustus 2014 sampai September 2018, a general course in Indonesian language and culture. Ini keren nih. Exam and certificates, IELTS. IELTS-nya ini passing the IELTS test with an overall score 6.5.
bulan Februari 2019, UKBI test, passing UKBI test with a score of 500. It is Indonesian language proficiency test for foreign and native speakers. Kemudian extracurricular activities. IISA, Indonesian International Students Associations, Vice President, wow, ini Vice President dari bulan November 2019 sampai sekarang, being elected as the Vice President of IISA in the Annual International Students Conference in Indonesia yang diadakan di Surakarta. Kemudian Darul Hikmah Boarding School di Medan, Indonesia, pernah mengajar untuk bahasa Arab conversation classes 2018 dari bulan Januari sampai bulan Februari. Kemudian untuk exchange programnya, KNB Scholarship Malang, Indonesia dari 2019 bulan Agustus sampai sekarang. Fully funded scholarship from the Indonesian Ministry of Education and Culture for 10 semester to get a BA in the Indonesian language. Dharma Siswa Scholarship itu dari bulan Agustus 2018 sampai bulan Juli 2019. Kemudian Bali Democracy Forum, BDF, Jakarta, Indonesia, Desember tanggal 7, 2017 sampai tanggal 9, 2017 di bulan yang sama. Attending the first political dialogue of the forum held by the Foreign Affairs Ministry of the Republic of Indonesia to discuss the problem that youth from around the globe face. Kemudian Explore Indonesia, attending short exchange program often by the Indonesian Ministry of Education and Culture, including 40 participants from 20 countries, bulan Juli 2016. Nah, itu tadi kurikulum vitae singkatnya, sederhananya. Kalau pengen tahu lebih jauh, bisa kunjungi YouTube-nya atau boleh kirim email. Monggo, boleh banget sepertinya. Nah, itu tadi kan saya sudah bacakan CV-nya, keren banget. Materi yang akan dibawakan juga teman-teman yang di sini tahu ya, kalau kita akan membahas tentang education system and culture in Egypt. Sebelumnya Pak Alam, kita itu kan pernah mengadakan 2 webinar Pak, 2 webinar. Yang webinar pertama kita, webinar internasional Wajah Pendidikan Dunia di Tengah Pandemi COVID-19. Acara kita yang kedua, webinar internasional 4 benua menggapai mimpi kuliah di luar negeri. Dua-duanya ini kita pernah mendatangkan materi yang berkaitan dengan Mesir, Pak, dengan Egypt. Ya, betul. Benar ya? Yang acara pertama, yang Wajah Pendidikan Dunia, kita mengundang salah satu guru dari sekolah Indonesia luar negeri yang ada di Mesir. Kemudian ketika materi kita menggapai mimpi kuliah di luar negeri, anak Indonesia nih yang saat itu sedang berkuliah di Mesir. Sekarang kita datangkan nih orang Mesirnya yang kuliah di Indonesia untuk ngomong nih, untuk sharing ke kita cerita-cerita sedikit gimana sih sebenarnya sistem pendidikan yang ada di Egypt. Culture-nya itu seperti apa? Kita pengen tahu nih, biar kemarin sudah orang Indonesianya, sekarang versi orang Mesirnya nih, gitu. Mungkin bisa langsung ya Mas ya. Acaranya kita buat santai aja, nggak usah tegang-tegang. Ini mau pakai bahasa apa Mas? Bahasa Indonesia, Mesir, Arab? Bahasa Indonesia saja. Bahasa Indonesia, Bahasa Jawa. Bahasa Jawa. Oke. Untuk bahasa Indonesia. Ini Mas, saya mau tanya, itu kan kemarin kami sudah dikasih bahan PPT-nya, mau kami yang tayangkan atau dari Mas Fuli yang mau menayangkan langsung? Dari saya saja. Oke, dari Mas Fuli, monggo. Mas Fuli, time is yours. Thank you so much. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shrah li sadri wa yassir li amri واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم إني أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا آمين يا رب العالمين. Terima kasih kepada Sekolah Al-Irtiqa dan sudah mengundang saya untuk mengisi acara ini. Terima kasih kepada Pak Alamsyah, kepala sekolah, dan kepada panitia, kepada moderator, kepada adik-adik siswa sekolah, dan pada semuanya. InsyaAllah semoga acaranya hari ini seru dan bermanfaat. Semoga teman-teman bisa punya gambaran umum tentang sistem pendidikan di Mesir.
kita langsung mulai ya. Ya, Saya boleh. share screen dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Mungkin sambil menunggu Mas Fuli share screen, saya mau menginfokan untuk para peserta, mohon untuk mematikan mikrofon, menyalakan kamera, dan memperhatikan dengan detail nih, siapa tahu ada yang pengen ditanyakan, nanti bisa ditanyakan melalui kolom komentar, atau nanti kami berikan kesempatan langsung untuk bertanya, seperti itu. Sudah share screen. Teman-teman bisa lihat PPT-nya. Sudah ya? PPT-nya sudah muncul? Iya, PPT-nya sudah muncul di saya. Oke. Di teman-teman yang lain sudah muncul ya? Oke, bismillahirrahmanirrahim. Acara kita hari ini tentang education system and culture in Egypt. Ya. Jadi ada 4 hal yang insya Allah hari ini akan dibahas. Di awal ada pembukaan. Saya mau ngobrol sedikit bersama teman-teman. Yang kedua kita bahas soal sistem pendidikan di Mesir. Yang ketiga teman-teman bisa nanya Fuli. Yang keempat Fuli yang akan nanya teman-teman. Ya. Terus saya insya Allah di akhir acara ini ada satu pertanyaan dan dari adik-adik yang bisa jawab pertanyaan ini dengan benar, saya kasih hadiah. Ya, mohon insya Allah ya, pemenang kirim alamatnya kepada mungkin moderator atau kepada Pak Kepala Sekolah. Nanti saya kirim hadiahnya insya Allah. Hadiahnya seperti ini. Mungkin tidak jelas. Ini namanya kertas papirus. Ya, ini kertas pertama di dunia. Orang Mesir kuno buat kertas ini untuk mencatat misalnya akta akad melukis. Ini datang dari Mesir ya. Jadi teman-teman bisa fokus karena pertanyaan saya di akhir acara ini dari materi yang saya akan sampaikan. Bismillah, kita mulai introduction dulu. Setiap hal yang kita lakukan setiap hari harus ada niat. Ya, kalau kita belajar harus ada niat biar dapat pahala kan. Kalau kita makan harus ada niat juga. Kalau kita olahraga harus ada niat juga biar bisa dapat pahala. Ayo kita berniat hari ini. Apa niat kita hari ini? Kan saya dari Mesir, saya mengisi acara di Indonesia. Kita sama-sama Muslim, alhamdulillah. Di ayat ini di surat Al-Hujurat, Allah berfirman, Allah menciptakan kita dari seorang perempuan dan laki-laki, menciptakan kita berbangsa-bangsa, bersuku-suku, supaya kita saling kenal mengenal. Ya, jadi ini niat kita hari ini, saling kenal mengenal. Oke, ayo semuanya berniat biar insya Allah belajar sambil dapat pahala. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, who is him? Siapa Fuli? Siapa pemateri hari ini? Ini foto saya di belakang ada piramida Mesir. Di Mesir ada lebih dari satu peradaban. Dulu ada peradaban Fir'aun atau peradaban Mesir kuno. Karyanya adalah piramida dan Sphinx. Teman-teman juga bisa lihat kuda di belakang, mungkin kelihatan, kurang tahu. Ya, saya berasal dari Mesir, tepatnya di kota Giza. Kota di Giza ada piramida. Ya, jadi piramida ini hampir 15 atau 20 menit dari rumah saya di Mesir. Saya kuliah di Universitas Kairo dulu sebelum pindah ke Indonesia. Saya di Universitas Kairo, Fakultas Darul Ulum.
Fakultas Darul Ulum itu Fakultas Ilmu Agama dan Bahasa Arab. Tapi saya tidak lanjut di sana, saya pindah ke Indonesia, datang ke sini, kuliah di jurusan Sastra dan Pendidikan Indonesia. Saya sekarang punya channel YouTube, share culture, share pengalaman saya di Indonesia bersama teman-teman. Teman-teman bisa cek di YouTube, ketik Fuli. Semoga teman-teman suka video saya di YouTube. Oke, kita mulai materi hari ini. Saya akan membahas sistem pendidikan di Mesir, mulai dari sekolah dasar, mulai dari SD sampai S1. Apa saja jenis pendidikan yang ada di sana, jenis sekolah yang ada di sana, apa saja pilihan sekolah di sana. Ya. Bismillah. Kita mulai dulu Mesir. Di mana? Ya, Mesir ini berada di benua Afrika. Benua Afrika dan ada sebagian kecil yang berada di benua Asia. Negara Mesir bertetangga dengan Libya, Sudan, dan Yordania. Teman-teman bisa, dan Palestina. Teman-teman bisa lihat di peta ini. Dan sistem pendidikan di negara-negara tersebut hampir sama dengan sistem pendidikan di Mesir. Soalnya dulu di tahun 50-an, 40-an, 60-an, waktu negara-negara Arab baru merdeka, mereka semua minta rombongan dari Mesir datang ke Libya, datang ke Sudan, datang ke Yordania untuk membentuk sistem pendidikan di sana. Jadi sistem pendidikan di Mesir dan negara-negara yang di sekitar Mesir hampir sama. Ini jarak antara Mesir dan Indonesia. Teman-teman bisa lihat Mesir di sini dan Indonesia di sini. Jauh sekali, sangat jauh. Hampir butuh waktu 20 atau sampai 24 jam untuk berangkat dari Jakarta ke Kairo. Apalagi kalau misalnya kita di Malang atau kita di pulau yang lain, harus berangkat ke Jakarta dulu. Ini butuh waktu yang lebih lama. Semoga teman-teman bisa pergi ke Mesir suatu hari untuk kuliah atau untuk jalan-jalan. Di Mesir ada dua sistem pendidikan, dua jenis sistem pendidikan. Yang pertama adalah sekolah pemerintah. Yang kedua adalah sekolah Al-Azhar. Ya, sekolah pemerintah ini dikelola oleh Kementerian Pendidikan Mesir. Ya. Terus sekolah Al-Azhar dikelola oleh Al-Azhar. Jadi Kementerian Pendidikan Mesir tidak ikut campur mengelola sekolah Al-Azhar. Sekolah Al-Azhar itu full di bawah Al-Azhar. Ayo kita melihat bersama sekolah pemerintah di Mesir seperti apa dan sekolah Al-Azhar di Mesir seperti apa. Mulai dari SD sampai S1 insya Allah. Di sekolah pemerintah ada SD, ada SMP, ada SMA, ada S1. SD kita sebut al-marhala al-ibtidaiyah, ibtidai, ya. SMP kita sebut al-marhala al-i'dadiyah atau i'dadi. SMA kita sebut al-marhala al-thanawiyah atau thanawiyah atau thanawi. Ini SMA. Dan ada S1 kita sebut al-marhala al-jami'iyah. Oke. Bismillah. Al-marhala al-ibtidaiyah, SD, ibtidai. Ada lebih dari satu jenis sekolah. Yang pertama adalah SD negeri. SD negeri ini fully SD negeri, SD yang gratis, full gratis. Anak-anak bisa belajar di sana, tidak bayar apapun. Dan SD negeri ini ada sekolah yang mengajar pakai bahasa Arab, ada sekolah yang mengajar pakai bahasa Inggris, ada sekolah yang mengajar pakai bahasa Perancis. Jadi anak-anak di sana bisa pilih bahasa yang mereka pakai di dalam sekolah. Ada yang sekolahnya bahasa Arab full,
Misalnya matematika pakai bahasa Arab, kimia pakai bahasa Arab, fisika pakai bahasa Arab. Ada yang bahasa Inggris full, matematika Inggris, fisika Inggris, semuanya Inggris, dan ada bahasa Perancis juga. Ini jenis pertama. Jenis kedua, SD swasta. Ini bukan gratis, ini harus bayar. Dan ini kualitas pendidikannya sedikit lebih bagus dari SD negeri. Jadi biasanya orang Mesir lebih suka SD swasta. SD swasta ini ada lebih dari satu pilihan juga. Bisa belajar pakai bahasa Arab, bisa belajar pakai bahasa Inggris, atau bahasa Prancis, atau bahasa Jerman, atau bahasa Cina. Ya, jadi ada sekitar 5 bahasa. Kalau misalnya pilih bahasa Jerman, berarti full pakai bahasa Jerman. Matematika, fisika, kimia, semuanya. Terus, jenis ketiga itu SD Amerika Serikat. Ini ada di Mesir juga, dan ini Masya Allah sangat-sangat mahal. Ini namanya IG. Ini tidak pakai kurikulum Mesir, ini pakai kurikulum Amerika Serikat, tetapi masih di bawah Kementerian Pendidikan Mesir, dan tentu saja pakai bahasa Inggris. Ya. Terus jenis keempat SD Inggris. Ya. Jadi ini juga tidak pakai kurikulum Mesir, dipakai kurikulum Inggris. Oke, ini untuk SD. Hanya sekolah SD negeri yang gratis. Nomor 2 SD swasta, nomor 3 SD Amerika Serikat, nomor 4 SD Inggris, semuanya ada biayanya. Ya. Oke, ini foto dari sekolah di sana. Yang pertama ini sekolah negeri. Kita bisa lihat satu kelas banyak siswa. Misalnya seragamnya biasa-biasa saja, karena ini semuanya gratis, dikasih seragam gratis, kadang-kadang dikasih makanan, jadi banyak yang ke sana, ya. Terus yang di samping ini foto sekolah swasta, seragamnya mulai keren gitu, ada warna, terus nggak ada banyak siswa di kelas. Terus yang ketiga ini AS dan Inggris. Ini sekolah, bukan kampus. Yang di bawah ini sekolah, bukan kampus. Terlihat kampus, tapi enggak. Ini sekolah biasa. Oke. Kita lanjut. SMP. Saya ingatkan teman-teman, di Mesir ada 2 jenis pendidikan, 2 sistem pendidikan, pendidikan pemerintah, pendidikan Al-Azhar. Kita sekarang membahas pendidikan pemerintah. SMP hampir sama. SMP negeri, SMP swasta, SMP Amerika Serikat, SMP Inggris. Hampir sama, tidak ada perbedaan. SMP di Mesir sama seperti Indonesia 3 tahun. SD di Mesir hampir sama dengan Indonesia 6 tahun. Dulu di Mesir SD 5 tahun saja. Tapi sekarang sudah jadi 6 tahun seperti di sini. Terus SMA. Ini kita harus menjelaskan sesuatu. Di SMA di Mesir ada yang namanya ujian nasional. Tetapi ujian nasional Mesir itu sedikit berbeda dengan ujian nasional Indonesia. Soalnya ujian nasional di Mesir adalah satu-satunya faktor yang menentukan Anda akan kuliah atau tidak. Misalnya, saya dapat nilai yang sangat tinggi di ujian nasional. Saya bisa ada banyak pilihan buat kuliah. Saya dapat nilai yang sangat rendah di ujian nasional. Saya tidak bisa kuliah, walaupun saya punya uang untuk membayar biaya kuliah. Jadi yang menentukan soal kita kuliah atau tidak bukan uang, tetapi nilai ujian nasional di SMA. Jadi ujian nasional di SMA itu kadang-kadang bikin hampir semua orang Mesir stres. Ya, stres sekali. Sampai hari ini saya udah bertahun-tahun lulus dari SMA, saya masih ada mimpi buruk tentang ujian SMA. Saya mimpi, ujian tiba-tiba
dan saya tidak lulus. Ini bikin orang Mesir sangat stres ya. Jadi SMA negeri, SMA swasta, SMA Amerika Serikat, SMA Inggris, kalau habis SMA mau kuliah di universitas di dalam Mesir, harus fokus sekali. Ujian nasional Mesir itu harus dapat nilai yang tinggi. SMA negeri itu gratis juga teman-teman. Ya, jadi sampai S1 pendidikan full gratis atau hampir gratis. Kuliah juga gratis. Tapi saya menjelaskan nanti kenapa gratis dan apakah itu hal yang positif atau negatif ya. Bismillah. Ayo kita lanjut ke S1. Sudah lulus SMA, alhamdulillah ya, nilainya tinggi insyaallah. Ada dua pilihan. Bisa kuliah di universitas negeri atau bisa kuliah di universitas swasta. Dua-duanya harus nilai Anda tinggi di ujian nasional SMA. Misalnya, saya dapat nilai misalnya 80 dan saya punya dana untuk membayar biaya kuliah di Fakultas Kedokteran. Saya tidak bisa. Karena dari Kementerian Pendidikan ada ketentuan. Misalnya, nilai minimum untuk masuk Fakultas Kedokteran adalah 99%. Jadi, harus dapat 99% di ujian nasional, baru bisa masuk ke Fakultas Kedokteran. Universitas negeri di Mesir hampir gratis. Hampir gratis, yani mungkin hanya bayar biaya administrasi. Tapi ini gratis buat warga negara Mesir. Kalau warga negara asing tetap harus bayar. Biasanya orang Mesir lulusan SMA negeri atau swasta atau Amerika Serikat atau Inggris bisa masuk universitas negeri tanpa biaya. Mungkin bayar per tahun, berarti per 2 semester, bayar 500.000. Jadi itu seperti biaya administrasi dan biaya buku. Itu universitas negeri ya, seperti Universitas Kairo, kampus Fuli, atau Universitas Ain Syams. Kalau universitas swasta ini baru harus bayar, biayanya mahal, kurang lebih seperti di Indonesia biayanya per semester juga dibayar per semester, dan tetap harus nilai ujian nasional nilainya tinggi, tetap harus. Oke, sampai sini saya sudah menjelaskan tentang sistem pendidikan pertama, yaitu pendidikan pemerintah. Sudah menjelaskan tentang SD, SMP, SMA, dan S1. Ya, SD negeri gratis, SMP negeri gratis, SMA negeri gratis, S1 negeri gratis. Saya mau ya bilang sesuatu. SD, SMP, SMA yang negeri gratis buat warga negara Mesir dan warga negara asing. Ya, jadi kalau ada misalnya ya teman Indonesia atau teman dari negara lain yang sekolah di SMA Mesir itu tidak bayar. Oke. Asal sekolahnya negeri. Kalau swasta bayar seperti biasa. Oke, ayo kita lanjut ke sistem pendidikan kedua yang di Mesir. Sistem pendidikan Al-Azhar. Sekolah Al-Azhar ini tidak ada kaitannya sama sekali dengan Kementerian Pendidikan Mesir. Jadi Kementerian Pendidikan Mesir tidak ikut campur, misalnya membuat kurikulum sekolah Al-Azhar atau buat ujian di sekolah Al-Azhar. Sekolah Al-Azhar adalah full tanggung jawab Al-Azhar. Bismillah, di Al-Azhar hampir sama. Ada SD, ada SMP, ada SMA, ada S1. Tapi sistemnya sedikit berbeda. Kita bismillah melihat. SD Al-Azhar, namanya ibtidai juga, siswa SD harus pakai seragam ini. Pasti ya sangat terkenal seragam ini. Seragam Al-Azhar di sekolah harus pakai ini. Terus hanya ada dua pilihan. Ya, SD Al-Azhar yang biasa dan SD Al-Azhar swasta. Yang pertama ini gratis, full gratis. Oke, ini belajar bahasa Arab dan bahasa asing dan ilmu agama dan Quran. Dapat mata pelajaran
SD pemerintah, seperti matematika, seperti sains, seperti yang lain, tetapi ada juga tambahan, yaitu ilmu agama, fiqh, syariah, semuanya, hadis, semuanya, dan Quran. Baik. Pilihan kedua adalah SD Al-Azhar swasta. Ini kurang lebih seperti sekolah swasta pemerintah di sistem pendidikan yang pertama, tetapi bisa pakai bahasa Inggris. Ya, jadi mereka fokus ke bahasa Inggris dan biayanya juga lumayan mahal. SD Al-Azhar ini gratis buat warga negara Mesir dan warga negara asing juga. Tapi kalau yang swasta tetap bayar. Bismillah. Ini seragam Al-Azhar seperti ini, harus pakai selama di sekolah atau selama ada ujian, tergantung peraturan sekolahnya. Bismillah. SMP hampir sama. Ini salah harusnya. I'dadi, al-marhalah al-i'dadiyah, SMP. Ada dua pilihan juga, SMP Al-Azhar, SMP Al-Azhar swasta. Swasta belajar mata pelajaran yang biasa plus bahasa Inggris, fokus ke bahasa Inggris. Ya. Terus SMA Thanawi, ujian nasional SMA Al-Azhar. Ini stresnya double. Kenapa? Karena SMA negeri belajar sekitar 7 mata kuliah. SMA Al-Azhar belajar sekitar 16 mata kuliah. Jadi mata kuliah yang biasa, matematika, fisika, kimia, biologi, plus fiqh, syariah, hadis, Quran, banyak sekali. Jadi stresnya luar biasa dan juga harus dapat nilai yang sangat tinggi di ujian nasional biar bisa kuliah. Lulusan SMA Al-Azhar tidak diperbolehkan masuk universitas negeri. Ya, harus masuk Universitas Al-Azhar. Ini satu-satunya pilihan. Jadi harus masuk Universitas Al-Azhar atau universitas swasta, tapi tidak boleh masuk universitas negeri. Ya, soalnya ini kayak dua tempat yang berbeda, Kementerian Pendidikan dan Al-Azhar. Tidak ikut campur. Oke, jadi di S1 ada dua pilihan, yaitu yang pertama masuk Universitas Al-Azhar atau universitas swasta. Kalau masuk Universitas Al-Azhar bisa belajar dua hal, bisa belajar ilmu agama dan bisa belajar ilmu dunia. Ya, saya sebut ilmu dunia itu maksud saya ilmu yang lain, misalnya biologi, kimia, teknik. Jadi di Universitas Al-Azhar masih ada fakultas teknik, di Universitas Al-Azhar masih ada fakultas kedokteran, bukan hanya fakultas syariah, bukan hanya fakultas Al-Quran Al-Karim. Tergantung keinginan siswa, mau kuliah di misalnya teknik, mau kuliah di kedokteran, atau mau lanjut di bidang ilmu agama. Dan Universitas Al-Azhar itu juga hampir gratis. Jadi, kita belajar bersama sekarang ada dua sistem pendidikan di Mesir, yaitu sekolah pemerintah atau sekolah Al-Azhar, sistem pendidikan pemerintah dan sistem pendidikan Al-Azhar. Dua-duanya gratis bagi warga negara asing dan warga negara Mesir asal di sekolah negeri, bukan di sekolah swasta atau bukan di bagian Amerika Serikat atau bagian Inggris itu, ya. Oke, saya kira kita bisa mulai sesi tanya jawab. Mungkin ada beberapa dari teman-teman yang mau bertanya-tanya tentang pendidikan di Mesir atau tentang, ya terserah teman-teman bisa tanya. Oke. Terima kasih Mas Fuli. Itu tadi kita sudah dijelaskan teman-teman terkait sistem pendidikan yang ada di sana dari SMP sampai SMA. Ada dua jadinya ya, yang saya tangkap nih dua garis besar. Ada yang punyanya Kementerian Pendidikan dan ada yang punyanya Al-Azhar.
Gitu ya Mas ya? Ya, Oke, nah mungkin sambil menunggu nih teman-teman untuk nanya, saya mau tanya sedikit Mas, saya yang tanya ya. dulu deh. Kalau untuk warga negara asing nih, mostly kan anak-anak, kebetulan anak-anak kami ini di jenjang SMA. Sebentar lagi kan akan masuk university. Kira-kira kalau anak-anak yang seperti anak-anak kami ini, nanti kalau kami pengen anak-anak kuliah di Mesir nih, kira-kira itu masuknya kemana Mas? Itu terus kemudian sulitkah untuk anak-anak yang dari luar Mesir untuk sekolah di Mesir? Seperti itu. Sebenarnya untuk sekolah di Mesir, kalau mau lanjut S1 di Mesir, itu setahu saya ada lebih dari satu jalur. Yang penting kita menentukan dulu, mau sekolah di S1 pemerintah, yaitu Universitas Negeri, atau mau sekolah di Universitas Al-Azhar. Karena masih ada beberapa teman Indonesia dan warga negara lain yang pergi sekolah di Universitas Negeri, bukan di Universitas Al-Azhar. Karena di Universitas Kairo misalnya, masih ada juga jurusan ilmu agama dan masih ada jurusan bahasa Arab seperti Fakultas Fuli, yaitu Fakultas Darul Ulum. Saya punya beberapa teman Indonesia yang kuliah di Fakultas Darul Ulum. Kalau mau kuliah di Universitas Negeri, yaitu Universitas Kairo, ya secara umum biasanya pergi ke Universitas Kairo, itu bisa langsung daftar di universitasnya. Ada link online, bisa daftar di sana. Tapi saya tidak merekomendasikan pilihan ini karena biayanya sangat mahal bagi warga negara asing, dan juga kalau mau belajar ilmu agama ya mending ke Al-Azhar saja. Di sana lebih bagus bidang ilmu agama. Untuk mendaftar di Al-Azhar itu juga ada lebih dari satu jalur, tetapi jalur yang saya tahu itu bisa lewat Kementerian Agama Indonesia. Biasanya setiap tahun ada seleksi. Tetapi teman-teman harus lebih fokus hafal Al-Quran dan lebih fokus belajar bahasa Arab karena biasanya ada syarat. Kalau tidak salah 5 juz, saya kurang ingat. Dan biasanya ada tes di Kedutaan Mesir di Jakarta, tes bahasa Arab, dan ada tes juga hafalan Al-Quran. Itu bukan satu-satunya jalur, ada beberapa jalur lainnya. Oke, terima kasih. Nah itu tadi buat anak-anak, gambarannya nih kalau pengen lanjut kuliah di Mesir ternyata ada banyak nih caranya, ada banyak jalurnya, tapi memang harus spesifik nih kita siapin dulu maunya ke mana. Nah tadi suggest dari Mas Fuli, kalau memang mau belajar agama, lebih baik ke Al-Azhar. Nah, nanti bisa nih cari informasi tentang Al-Azhar itu seperti apa, proses pendaftarannya bagaimana, ada tidak beasiswa yang support untuk itu dan lain sebagainya. Nanti teman-teman bisa tanya lebih, bisa mencari lebih lanjut nih. Nah, tapi sebelum itu mungkin dari peserta mungkin ada yang ingin ditanyakan, bisa langsung ditanyakan. Boleh raise hand, boleh di grup, atau boleh langsung dinyalakan mikrofonnya dan sampaikan kalau ingin bertanya. Oke, ini ada pertanyaan Mas Fuli. Ya. Dari Fauziah, dari Makassar, Mas. Ini ada pertanyaan, saya bacakan ya Mas ya, nanti Ya. mungkin bisa ditanggapi. Kita hanya menerima 5 pertanyaan mungkin ya, biar tidak terlalu lama. Bagaimana? 5? Siap, boleh. Oke, terima kasih. Ini pertanyaannya, apakah sekolah Al-Azhar itu seperti pondok pesantren yang ada di Indonesia? Itu pertanyaannya, Mas. Oke, kalau sekolah di Al-Azhar, mungkin maksudnya SMP atau SMA Al-Azhar itu seperti pondok pesantren atau tidak? Ya, mata pelajarannya hampir sama sih. Mungkin mata pelajaran di bidang ilmu agama mungkin sedikit lebih banyak atau lebih spesifik, tetapi bedanya siswa tidak menginap di sekolah. Ya, jadi di sini ada banyak pondok pesantren yang siswanya menginap di pondok pesantren, akan di sana, minum di sana, tidur di sana. Tapi kalau di Al-Azhar namanya ma'had, ya. Terus ma'had itu pergi di pagi, pulang siang hari atau sore hari setelah selesai dan tidur di rumah. Tetapi mata pelajarannya ya hampir sama.
Oke, berarti untuk pelajarannya kurang lebihnya sama, Ya, tetapi untuk tinggalnya tidak, karena pulang pergi. Seperti itu, nggih? ya. Oke. Eh, terima kasih, Mas, atas jawabannya. Mungkin ada yang mau bertanya lagi? Sebelum ditanya sama Mas Fuli nih. Oh, ini ada pertanyaan dari Zaki. Pertanyaannya adalah, apakah setelah dari sekolah SD swasta, pemerintah bisa pindah ke SMP Al-Azhar? Jadi ceritanya sudah sekolah nih, SD-nya dulu dipunyanya swasta, tapi di bawah Kementerian Pendidikan. Kemudian bisa nggak sih kalau nanti di SMP-nya pindah ke Al-Azhar, seperti itu? Ya, bisa. Bisa insya Allah. Kalau misalnya SD swasta mau pindah ke SMP Al-Azhar, bisa. SMP swasta mau pindah ke SMA Al-Azhar, masih bisa. Tetapi SMA swasta tidak bisa ke Universitas Al-Azhar. Ya, misalnya Fuli SMA negeri, yang sistem pertama itu sistem pemerintah. Saya sebenarnya waktu masih di Mesir, saya mau kuliah di Al-Azhar, mau lanjut kuliah di Al-Azhar. Saya tidak diperbolehkan karena saya lulusan SMA negeri. Ya, saya waktu itu mau belajar bahasa Arab dan ilmu agama. Jadi bahasa Arab dan ilmu agama paling baik di Al-Azhar. Tapi saya tidak bisa ke sana karena lulusan SMA negeri. Jadi saya terpaksa ke Universitas Kairo, ke Fakultas Bahasa Arab dan ilmu agama. Jadi selama SD, SMP masih bisa pindah ke Al-Azhar insyaallah. Oke, begitu. Jadi kalau dari SD, SMP-nya bisa. Kalau Ya. dari SMP ke SMA, bisa atau enggak nih, Mas? Bisa. SMP ke SMA. Oke, kalau dari SMP ke SMA masih bisa juga, tapi dari SMA ke university yang udah nggak bisa. Iya, betul sekali. Oke. Ya, jadi seperti itu. Jadi kalau memang mau sekolah di sana, bisa dari awal, atau memang fokus nih, pengen ke sana, seperti itu. Ini kemudian ada yang ingin bertanya langsung dari lantai 1, karena kami kebetulan studionya ada di lantai 2 nih, Mas. Ada yang mau nanya langsung. Anda Fuad, monggo silahkan. Nanya langsung. Ini kebetulan kalau yang saya tahu nih, Anda Fuad benar-benar pengen kuliah ke Mesir nih. Bisa nih, Masya tanya nih, Allah. mumpung ada nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Kemana-mana di warahmatullahi sini. wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam perkenalkan Kak warahmatullahi. Fuli, nama saya Fuad, berasal dari Makassar. Nah, yang saya ingin tanyakan yaitu di samping kita menyiapkan hafalan bahasa Arab dan juga nahwu sorof, apa yang kita persiapkan secara rinci untuk kuliah di Al-Azhar Kairo? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ananda Fuad. Jadi begini Mas Fuli, pertanyaannya, selain kita harus siapin hafalan, terus kemudian siapin bahasa Arab, kira-kira apalagi sih yang harus benar-benar kami siapin nih? Karena mengingat kami pengen banget kuliah di sana, itu kira-kira apa sih? Seperti itu. Atau mungkin bisa dikasih tahu anak-anak bisa akses ke mana untuk dapat informasi detail, begitu mungkin Mas? Oke. Sebenarnya untuk misalnya untuk berkas atau dokumen yang harus disiapkan, saya kurang tahu untuk warga negara asing apa dokumen yang harus disiapkan. Tetapi dari pengalaman saya sendiri, misalnya saya warga negara asing di sini, biasanya dokumen yang harus disiapkan itu sangat sederhana insya Allah. Biasanya ijazah SMA pasti harus diterjemahkan. Mungkin insya Allah saya habis acara ini saya share kontak salah satu teman saya yang bisa membantu Fuad dapat informasi lengkap tentang persyaratan insya Allah. Tapi saya juga kasih saran kalau misalnya ada yang berniat kuliah di Al-Azhar Mesir, kan harus pasti belajar bahasa Arab ya. Tetapi bahasa Arab itu ada
dua, ada bahasa Arab formal dan ada bahasa Arab informal. Ada namanya bahasa Arab yang formal itu bahasa Arab Fusha, dan ada bahasa Arab Ammiyah. Ammiyah itu seperti bahasa gaul. Jadi kalau mau berangkat kuliah di Al-Azhar, insya Allah sudah diterima, semuanya sudah beres, mau berangkat kuliah di Al-Azhar, lebih baik mulai belajar bahasa Arab Ammiyah, biar bisa berkomunikasi dengan orang Mesir di sana. Karena bahasa Arab yang di buku itu ya dipakai untuk kuliah, tapi untuk komunikasi sehari-hari tidak pakai bahasa Arab yang seperti ini. Kosakatanya sedikit berbeda, pengucapan katanya sedikit berbeda. Dan untuk belajar bahasa Ammiyah ini saran Fully, untuk belajar bahasa Ammiyah bisa akses YouTube Fully. Saya pernah mengundang di salah satu video saya di YouTube, saya pernah mengundang guru bahasa Ammiyah Mesir, ya, namanya Fatima Jamal. Ada videonya di YouTube Fully, channelnya full tentang bahasa Ammiyah Mesir. Bisa siapkan diri dari sekarang dengan belajar bahasa Ammiyah Mesir. Oke, terima kasih Mas Fuli. Jadi tadi jawaban dari Mas Fuli itu, nanti akan dikasih nih kontak lengkapnya. Insya Allah kalau memang pengen tanya-tanya lebih jauh seperti apa persiapan dan syarat-syarat yang diperlukan untuk melanjutkan kuliah di Al-Azhar. Tapi bahasa Arabnya harus bagus. Nah, kalau pengen belajar bahasa Arab bisa juga kunjungi YouTube channelnya Mas Fuli. Di sana ada salah satu topik pembahasan terkait dengan penggunaan bahasa Arab ya Mas ya. Begitu nggih? Ya. Ya, oke. Selanjutnya Mas, ini ternyata banyak banget yang mau nanya. Ini saya bacakan lagi. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rizky, saya kelas 11 MIA dari Sorong, izin bertanya. Biasanya kalau di Mesir ini sehari-harinya menggunakan bahasa apa? Oke, di Mesir kami menggunakan bahasa Arab. Ini bahasa resmi Mesir. Orang Mesir memang dulu tidak pakai bahasa Arab, mungkin 1400 atau 1500 tahun yang lalu tidak pakai bahasa Arab, pakai bahasa lain. Tetapi 1000 tahun yang lalu atau 1200 tahun yang lalu sekitar itu kami mulai pakai bahasa Arab untuk komunikasi sehari-hari, mulai pakai bahasa Arab di jalan, di pasar, di rumah, tetapi bahasa Arab Ammiyah, bukan bahasa Arab Fusha. Bahasa Arab Ammiyah, Mesir itu bisa bilang bahasa Arab Ammiyah yang paling mudah. Bahasanya fleksibel, ya. Insya Allah mudah dipelajari. Jadi kita pakai bahasa Arab Ammiyah Mesir. Oke, terima kasih Mas. Jadi pakai bahasa Arab ya. Jadi yang pengen ke Mesir, bahasa Arab ya. Ini penting nih, bahasa Arab. Belajar bahasa Arab. Kebetulan di sekolah kami ini Mas, anak-anak itu menggunakan 3 bahasa, bahasa Arab, bahasa Inggris, dan bahasa Indonesia. Tapi memang masih proses untuk melancarkan, karena kan berproses, apalagi kemarin terhantam pandemi, anak-anak sempat berada di rumah dan lain sebagainya. Mudah-mudahan anak-anak kami bisa berangkat nih ke Mesir. Ini selanjutnya ada pertanyaan lagi Mas dari Jumardin Mukhtar. Kapan sih kira-kira pendaftaran untuk kuliah S2 umum di kuliah negeri pemerintah? Seperti jurusan umum seperti linguistik dan lain-lainnya, itu kapan dibukanya? Kemudian syarat untuk mendapatkan beasiswa biasanya apa sih? Seperti itu. Oke, siap. Untuk pendaftaran S2 di kampus negeri di Mesir, ini bukan Al-Azhar ya, ini kampus negeri biasa seperti Universitas Kairo dan Universitas Ain Syams. Ini kira-kira bisa mulai bulan April setiap tahun, bisa mulai mendaftar sekitar bulan April, bulan Mei, bulan Maret, tergantung kampusnya kapan buka pendaftaran, tetapi sekitar ketiga bulan ini, April, Mei, Maret. Dan apa syaratnya untuk mendapatkan beasiswa? Sebenarnya di universitas negeri di Mesir jarang ada beasiswa. Ya. Soalnya pada dasarnya
kampus negeri ini gratis. Ya. Jadi dan tidak ada banyak warga negara asing yang kuliah di kampus negeri. Kalau di Al-Azhar baru ada banyak beasiswa. Mungkin untuk syarat beasiswa di Al-Azhar saya kurang tahu, tetapi di Universitas Kairo dan kampus negeri jarang sekali ada beasiswa. Oke. Terima kasih, Mas. Jadi kalau untuk di kampus negeri itu jarang ada beasiswa. Mostly yang banyak itu adalah di Al-Azhar. Nah, untuk pendaftarannya sendiri itu sekitar bulan Maret, April, dan Mei. Jadi mungkin mulai bisa aktif untuk ngecek itu dari awal tahun ya. Bahkan kalau kita harus persiapan itu 1 tahun sebelumnya sepertinya kita harus sudah mulai persiapan nih apa-apa saja yang harus diperlukan dan lain sebagainya, kira-kira pendaftarannya kapan, kelengkapan dokumennya seperti apa, itu memang harus disiapkan jauh-jauh hari, apalagi mengingat peminat kuliah di Mesir ini cukup tinggi. Ya. Pengen kuliah Khususnya di Mesir cukup tinggi. Ya, untuk di Al-Azhar itu cukup tinggi. Ini yang dari Mesir ke Indonesia, yang dari Indonesia pengen ke Mesir. Keren. Seperti itu. Kita tukeran, benar. Ini terakhir satu pertanyaan lagi. Apakah ada yang masih mau bertanya? Kalau tidak, saya kembalikan ke Mas Fuli. Mas Fuli pengen nanya katanya tadi. Ya. Ada mungkin satu pertanyaan sebelum saya akhiri sesi tanya jawabnya? Tidak ada? 5, 4, 3, 2, 1. Oke, silahkan sekarang Mas Fuli deh, boleh yang pengen mengajukan pertanyaan. Ada hadiahnya, jadi buat teman-teman, buat anak-anakku, buat adik-adikku, dan buat semua yang lagi melihat ini, yang pengen dapat hadiah dari Mas Fuli, boleh silahkan rebutan jawab. Kira-kira pertanyaannya apa? Mas Fuli, time is yours. Oke, bentar ya saya share screen. Ya, boleh. Oke, pertanyaan saya sangat sederhana. Saya sudah sebutkan, saya sudah menjawab pertanyaan ini di awal acara. Jadi teman-teman yang fokus pasti bisa jawab insya Allah. Yang tahu jawabannya bisa angkat tangan. Saya minta bantuan guru yang di lantai 1 atau lantai 2 untuk memilih salah satu siswa yang angkat tangan. Oke, karena saya tidak bisa lihat dengan baik dari sini. Oke, bismillah. Oke, pertanyaannya, negara apa saja yang berbatasan dengan Mesir? Oke, negara apa saja yang berbatasan dengan Mesir? Mungkin saya bisa minta bantuan operator, tolong difokuskan ke ini, operator, ke first floor, jadi kita bisa lihat anak-anak yang mau menjawab. Negara apa saja yang berbatasan dengan Mesir? Mana first floor? First floor. Oke, siapa yang mau jawab nih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dinanjani atau saya dari Kecamatan Semenang. Mohon maaf, Nak. Mohon maaf, suaranya tidak terlalu dengar. Mungkin bisa mendekat, tidak usah pakai mikrofon, tapi tidak usah pakai mic, tapi mendekat ke Zoom-nya saja, biar suaranya terdengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Dinanjani. Asal saya dari Sapken Semenep. Negara Mesir bertetanggaan dengan ini. Berbatasan. Deredek Miss. Berbatasan dengan Yordania, Sudan. Yordania, Sudan, terus Palestina,
Palestina nggak sih? Ya Palestina. Ayo, ayo. Palestina. Satu lagi. Ayo, Terus ada lagi. udah. Lagi sih. Ada 4 negara. Ada 4 negara yang berbatasan. India. Jauh Ini sekali. ya. Oh, jauh sekali. Satu. Ayo. Tetot. Sudan, Ayo. Jordania. Palestina sama. Siapa lagi yang mau jawab? Jangan lagi. Siapa? Ayo, boleh. Afrika, Miss. Oh, benua Afrika. Enggak. Satunya lupa. Satunya lupa. Ayo, ada lagi yang mau jawab yang lain? Berdiri boleh ke ini, boleh ke laptop mungkin. Siapa yang angkat tangan tadi? Saya sempat lihat ada yang angkat tangan, mungkin bisa langsung ya. Ayo, anyone? Kalau nggak ada kado hadiahnya buat saya nih. Oh, ada Taufik. Ini di Madiun. Oke, Taufik. Boleh nggak nih? Mas, ini boleh Taufik nih. Yang di first floor boleh tenang terlebih dahulu. Mungkin mungkin dari timnya bisa di silent ya. Kita mau ke Mas Taufik dulu. Baik, perkenalkan nama saya Muhammad Taufik Iswayudi dari kelas 11 MIA. Asal saya dari Madiun dan saya akan menjawab pertanyaan. Negara yang berbatasan dengan Mesir ada Libya, Sudan, Palestina, Yordania. Ya, benar. Ini sudah benar. Oke. Sebentar, sebelum itu saya mau tahu dulu nih Taufik, jangan dimatikan kameranya. Ngecek di Google apa enggak itu? Apa emang dengerin dari awal? Ngecek di Google apa dengerin dari awal? Ayo. Dengerin dari awal. Dengerin dari awal? Oke, bener nggak nih Mas Fuli jawabannya? Tapi saya sempat lupa terus lihat di Google. Oh, tapi sempat lupa terus lihat di Google. Gimana Mas Fuli? Dapat nggak nih hadiahnya? Dapat, tidak apa-apa. Dapat, Jawabannya oke. sudah benar. Applause everyone. Dan yang pertama jawab namanya siapa? Di Dini, first floor. Dini. Ini Dini. ya, dia dapat hadiah juga ya karena dia Dini dapat mencoba, hadiah juga. dia berani ya. Insya Allah dapat hadiah. Oke, berarti ada 2 hadiah ya. Jadi ada untuk Ya, Dini, insya Allah. ada untuk Mas Taufik. Dua-duanya dapat. Ya. Terima kasih Mas Fuli. Sama-sama. Mungkin ini kita bisa closing statement dari Mas Fuli. Mungkin ada yang mau disampaikan terakhir sebelum kita akhiri, Mas. Oke, saya senang sekali hari ini mengobrol santai bersama adik-adik. Kalau kalian punya impian kuliah di luar negeri, ini tidak susah teman-teman ya. Mungkin beberapa tahun yang lalu saya di posisi kalian, saya juga di SMA. Saya tidak bayangkan kalau saya bisa keluar negeri, bisa kuliah di Indonesia. Bisa ke negara yang sangat berbeda dengan Mesir, belajar budaya baru, belajar bahasa baru, saya tidak bayangkan itu karena waktu itu juga saya tidak punya uang untuk keluar negeri. Saya dari keluarga yang biasa, ya nggak begitu senang, nggak begitu susah, tapi yang pasti tidak bisa membiayai kuliah di luar negeri. Tapi alhamdulillah berhasil dapat beasiswa. Saya tidak bayar biaya kuliah, tidak bayar tiket pesawat, tidak bayar semuanya. Jadi teman-teman juga bisa insya Allah. Tapi mulai mencari informasi beasiswa dari sekarang, ya, karena beasiswa itu banyak peminatnya. Tapi insya Allah tidak susah kalau kalian berikhtiar, kalian bertawakul dan berdoa. Insya Allah bisa. Oke, terima kasih banyak teman-teman. Syukran.
dan sampai jumpa di acara lain. Oke, terima kasih Mas Fuli. Itu tadi closing remarks dari Mas Fuli buat anak-anakku, buat teman-teman juga yang bergabung di sini. Tidak ada mimpi yang tidak mungkin. Karena di dalam kata impossible itu ada kata possible. Selalu ada kemungkinan di dalam ketidakmungkinan. Jadi silahkan berusaha. Ketika kita punya mimpi, maka lakukan sesuatu. Jangan hanya menjadikan itu sebuah mimpi tanpa melakukan sesuatu. Bermimpilah dan kejarlah mimpi itu sampai di titik kalian mewujudkan impian itu. Tidak ada yang mustahil, sertakan doa, usaha, dan restu dari orang tua dalam setiap perjalanan kita. Insya Allah seperti itu. Terima kasih banyak saya ucapkan ke Mas Fuli, terima kasih. Akan sangat menyenangkan kalau kita bisa ketemu langsung, sharing langsung, ngobrol langsung nih. Mudah-mudahan di lain kesempatan kita ada chance, we have another chance to meet each other, to talking about everything. I think it is really good experience for me and also for our students. Mungkin itu saja. Demikian rangkaian acara kita pada hari ini. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila selama pelaksanaannya terdapat kekurangan, terdapat kesalahan sehingga melukai atau tidak nyaman nih, tidak enak dalam pelaksanaannya, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Saya mewakili teman-teman dan tim yang ada di sini mengucapkan akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Mas Fuli, nanti untuk sertifikat panitia, ini saya di kode-kode sertifikat tapi panitianya menghilang. Insya Allah nanti sertifikatnya kami serahkan ya. Oh ya, ini sertifikatnya kami tunjukkan, nanti kami kirimkan, G. Sertifikat kami berikan kepada Mas Muhammad Ali Galal El-Fuli sebagai pemateri. Seperti itu. Terima kasih banyak. Mas Fuli ini tinggalnya di mana, Mas? Saya sekarang lagi di Malang. Di Malang. Di daerah Batlogo, Mas, BCT. Oh, di BCT. Oke. Saya dulu sempat tinggal di BCT, sekarang saya tinggalnya di Embong Anyar. Kita tetangga, Mas. Ya. Mungkin pas beli lamaran kita bisa ketemu ya nanti. Insya Allah. Oke, kalau begitu teman-teman yang ada di Zoom yang mau meninggalkan halaman Zoom, kami persilahkan. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih banyak. Sampai bertemu di guest teacher program kita lainnya yang akan insya Allah kita laksanakan setiap bulannya di akhir bulan. Ditunggu saja, insya Allah pemateri-pemateri kita nggak kalah dari Mas Fuli. Dan bantuannya untuk Mas Fuli dong, dilihat YouTube-nya, di-subscribe, di-like, di-komen. Ya, jadi silahkan lihat kalau pengen sharing-sharing, pengen komen-komen, pengen ngobrol-ngobrol dengan Mas Fuli, bisa silahkan berkunjung ke halaman YouTube-nya Mas Fuli. Nah, ini kita tampilkan nih, Fuli Channel. Di sana banyak banget. Saya sempat nonton, itu tentang budaya, mostly berbicara tentang budaya. Apa sih Indonesia dan negara mana, seperti itu. Oke, teman-teman bisa lihat, bisa di-subscribe, di-komen, dan di-like. Seperti itu. Ayo, baru di-subscribe nih. Kami sudah subscribe, Mas. Mantap. Oke. Terima kasih banyak. Mungkin kalau Mas Fuli ada agenda bisa meninggalkan, untuk lain-lainnya kita ngobrol via WhatsApp saja mungkin dengan Pak Alamsyah juga. Terima kasih banyak. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi